Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi pasal ketiga, pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Jadi penulis Sinsi Abu Muhammad Al-Kianji rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau. Semoga saya membacakan ini juga mendapatkan fadilahnya. Pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Dapat diketahui bahwa ilmu tentang terapi ada dua, yaitu terapi badan dan terapi kolbu. Tetapi badan adalah ilmu yang membahas tentang badan manusia dari sisi sesuatu yang membuatnya sehat atau sakit, agar ia selalu terjaga kesehatannya dan cara menghilangkan penyakit darinya. Singkat kata, ia adalah upaya menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Temanya adalah badan manusia dari segi kesehatan dan sakitnya, serta manfaatnya sangat jelas. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu ada dua, yaitu ilmu ad-din dan ilmu pengobatan badan. Not 11. Syekh Salim Al-Hilali dalam mukadimah kitabnya Sahih At-Tibun An-Nabawi. Sedangkan terapi kolbu sering juga disebut jantung kehidupan, adalah ilmu yang membahas tentang kondisi kolbu manusia dari segi sesuatu yang menyehatkan, merusak, dan menyakitkannya. Dengan demikian, ia merupakan salah satu bagian dalam pengobatan. Bahkan kolbu itu adalah organ yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Kolbu adalah raja segala anggota dan organ tubuh manusia. Bila ia baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Namun bila ia rusak, maka seluruh anggota badannya pun akan rusak. Kolbu yang kami maksudkan adalah bukan materi fisik yang bisa dilihat. Kolbu yang kami maksudkan adalah bukan materi fisik yang bisa dilihat, namun fungsinya, yaitu setiap yang menumbuhkan perasaan manusia dan sensitivitasnya, serta getaran-getarannya, baik berupa cinta, kebencian, mengutamakan orang lain, hasad, kerohanian, kekeringan jiwa, kekuatan, kelemahan, keimanan, kekufuran, keteguhan, kebingungan, keyakinan, keraguan, keridhaan, kebencian, cahaya, kegelapan, dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud kolbu. Namun, sebagaimana tubuh manusia yang bisa sehat, sakit, dan juga mati, maka kolbu manusia pun demikian pula adanya. Ia sehat, sakit, dan juga mati. Maka dari sisi pembahasan ini, ia berhak dipisahkan secara khusus dari seluruh anggota badan lainnya. Dengan demikian, terapi kolbu adalah lebih penting daripada terapi jasmani, sebagaimana telah diterima dan dimaklumi sejak dahulu hingga saat ini, bahwa terapi jasmani saja tanpa terapi kolbu terkadang tidak dapat merealisasikan kesehatan dan keselamatan bagi jasmani. Hal itu dikarenakan keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi.
serta keduanya sangat dibutuhkan oleh orang secara bersamaan atau salah satunya saja. Kadangkala segala obat tidak mampu mengobati penyakit dan seringkali sangat tidak mampu, dan tidak ada yang mampu mengobati kecuali terapi kolbu. Kemudian ketika terapi kolbu itu masuk ke sela-selanya dan menghidupkan saripati, cairan bersih dalam urat-uratnya, di mana kalimat nasihat yang mengandung keimanan dari Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang suci, atau salah satu dari keduanya, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mempengaruhi sehingga dapat mengobati kolbu yang sakit, yang mana penyakit tersebut telah melemahkan anggota-anggota badan jasadnya, dan ia pun dapat menghidupkan kembali kolbu yang mati karena kesehatannya, kesegarannya, kemanusiaan, dan kepribadiannya telah digerogoti oleh penyakit. Karena terapi kolbu yang mengandung keimanan bila menyentuh sasaran yang tepat di kolbu, pasti akan menepati penyakit tersebut dengan keselamatan dan kesehatan. Dan apabila ditindaklanjuti dengan keteraturan, akhlak yang baik, dan ketaatan dari anggota tubuh lainnya, niscaya pengobatan tersebut menjalani proses yang sempurna biiznillah. Biiznillah. Ulama kita terdahulu telah mengetahui hakikat terapi kolbu, maka ia adalah terapi yang berdiri sendiri, yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada terapi badan. Pemahaman ini adalah merupakan isyarat dan petunjuk dari Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang suci. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan selawat atas beliau dengan selawat yang suci dan salam yang utama. Jadi kajian dan penguasaan ulama terdahulu dan ulama sekarang yang menapaki jalan sunnah yang sahih tentang terapi penyakit kolbu ini adalah penguasaan yang memiliki sanad yang kokoh dan cerah. Para ahli terapi pada abad modern ini secara khusus akhirnya meyakini tentang urgensi dari terapi kolbu ini. Namun ketika mereka tenggelam dalam peradaban materi yang dinikmati secara luas oleh jasad-jasad dan jasmani mereka, maka kolbu dan jiwa mereka tersiksa dan menderita. Maka hal tersebut kembali kepada mereka dengan rasa lelah dan rasa sakit. Barulah mereka menyadari kembali pentingnya kolbu dan mempelajarinya kembali, sehingga ia berkembang menjadi ilmu tersendiri dan berdiri sendiri dan dinamakan dengan psikologi atau ilmu jiwa. Pada masa selanjutnya muncullah banyak ahli jiwa yang berkepentingan mengadakan pengkajian terhadap orang yang sakit dari sisi kondisi, solusi, pengobatan, serta kondisi kehidupannya. Mereka memberi sifat pengobatan jiwa sesuai dengan teori ijtihadiyah yang mereka peroleh selama bertahun-tahun hingga dapat menetapkan faidah dan peranannya dalam banyak kesempatan. Pada saat yang sama, menurut keyakinan mereka, psikologi masih juga memiliki kelemahan dalam banyak aspek untuk mengobati beberapa penyakit modern yang telah begitu akut dan menyerang dari generasi ke generasi. Bahkan di antara penyakit ini ada yang menyebabkan seseorang harus dikarantina dan dipisahkan dari keluarganya serta diobati dalam rumah sakit jiwa. Di antaranya ada pula yang menghilangkan kesadaran seseorang sehingga menjadi gila. Ada pula yang tidak lagi berkepribadian dan tidak lagi memiliki rasa malu, bahkan tidak memiliki kontrol diri, sehingga kehidupan ini menjadi semacam penjara dan ajab. Banyak sekali teori-teori tentang ilmu jiwa yang gagal dalam mengatasi penyakit ini. Banyak sekali teori psikologi yang sesuai dengan suatu zaman, namun pada zaman lain tidak sesuai. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terapi kolbu secara
terminologi adalah ilmu yang tinggi kedudukannya. Orang tidak mungkin meraih ilmu ini secara sempurna, melainkan apabila dia memiliki ikatan yang kuat dan kokoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kolbu tergantung dan berorientasi ke akhirat. Dengan demikian, dia akan selalu berharap kepada ridha Allah, surga dan kenikmatannya. Dan dia pun selalu waspada dan berhati-hati tentang laknat Allah dan neraka serta azabnya. Sampai di sini pembahasan ini, dan barang siapa hendak mengetahui lebih lanjut permasalahan ini serta lebih luas pembahasannya, maka merujuklah kepada ahlinya terapi kolbu, yaitu para ulama asatijah yang mereka lebih kompeten di bidangnya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah sudah saya bacakan satu bab tentang pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Pentingnya pengobatan kolbu di atas pengobatan badan. Jadi tidak panjang lebar bahwa kita mengetahui kepada asatijah dan ulama-ulama bermanhaj salaf. Semoga Allah perkenankan kita memahami kolbu kita. Jadi saya menyampaikan ini semoga umat Islam seluruh dunia memahami bahwa Tibun Nabawi itu ada. Semoga memberikan manfaat daripada ilmu yang sedikit ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.